Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tahmid 92. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Ya baik, sebelum kita akan membahas tentang 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, kita tahu itu semua adalah syarat untuk monetisasi. Kita bisa lihat di sini bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para YouTuber pemula untuk mendapatkan channelnya supaya bisa dimonetisasi. Di sini kita lihat monetisasi channel. Ini dia paling bawah. Perlu 1000 subscriber dan perlu 4000 jam tayang. Sementara akun saya baru 590 subscriber dan 303 jam waktu tonton publik. Ini merupakan hasil yang masih jauh ya teman-teman ya. Jadi untuk kedua syarat ini yang paling berat memang di 4000 jam tayang. Karena 4000 jam tayang itu kalau kita hitung, kita kalikan ke dalam menit dikali 60 menit itu hasilnya sekitar 240.000 menit. Guys, bayangkan 240.000 menit. Mari kita hitung di sini menggunakan kalkulator. Coba kita hitung. Dalam setahun itu ada 365 hari. Sedangkan 4000 jam tayang itu harus kita peroleh selama 12 bulan atau 1 tahun. Jadi, berapa menitkah yang harus kita capai dalam 1 hari untuk bisa mendapatkan 4000 jam tayang dalam 1 tahun? Kita hitung saja. 4000 jam tayang dikali dengan 60, maka kita mendapatkan hasilnya 240.000 menit. Ini dalam menit ya teman-teman ya. Ini 246.000 dalam 1 menit. Sedangkan dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 365 hari. 300 dibagi 365 hari, hasilnya berapa? Ini dia. Hasilnya 657,5 menit. Ini dalam menit yang harus kita capai dalam sehari. Kalau kita hitung dalam jam, ini kita bagi 60 lagi, maka akan menghasilkan 10,95 atau 10,96. Bisa kita bulatkan itu 11. Jadi waktu tonton 1 hari itu minimal 11 jam baru kita bisa memenuhi 4000 jam dalam setahun. Oh my god! Wow! Oh my god! Pertanyaannya sekarang muncul, dalam sehari berapa sih waktu tonton kita, waktu tonton di channel kita? Memenuhi apa tidak? Jadi kita memang harus realistis ya guys ya. Kita harus realistis ya teman-teman ya. Kadang kita hanya berangan-angan kapan ya channel kita dimonetisasi, kapan ya channel YouTube kita bisa menghasilkan duit, tapi kita tidak realistis. Kita tidak mau melihat kenyataannya. Kalau memang yang harus dicapai itu sesuatu yang berat, tapi seberat apapun itu kita yakin kalau kita ada usaha, semua itu pasti ada jalannya. Karena proses itu yang harus kita jalani. Bener nggak begitu teman-teman? Mungkin itu motivasi saja ya.
Karena untuk youtuber pemula seperti kita yang background kita bukan artis, kita hanya orang biasa, lain dengan artis. Artis bikin video satu aja view-nya bisa jutaan, tapi kalau kita 10 video, 20 video, 30 video, belum tentu kita dapat view-nya 1 juta. Ya enggak? Bener apa bener? Bener. Itu yang jadi permasalahannya. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita jangan menganggap artis itu mereka nggak bekerja keras. Mereka bekerja kerasnya itu dulu. Ketika mereka akan terkenal, mereka itu bisa ada yang pulang subuh, bisa ada yang pulang pagi, bahkan ada yang nggak pulang-pulang. Iya nggak? Bener apa nggak? Bener dong. Jadi kalau menurut saya, kalau mereka berjuang, mereka terkenal lewat TV, kita juga harus mempromosikan channel YouTube kita ke orang lain, ke sesama pemula. Lah, yang menjadi permasalahannya, yang menjadi pertanyaannya, ada hal-hal yang sering dilakukan atau menjadi kesalahan bagi para YouTuber pemula. Salah satunya yaitu dengan cara menonton akun YouTube orang lain, tapi dalam waktu yang cukup singkat sehingga komentarnya itu dianggap sebagai spam atau dianggap sebagai sampah. Dan efeknya apa? Efeknya itu bisa mengurangi jam tayang di akun kita sendiri. Contoh, kita bisa contohkan seperti ini. Ini channel saya. Channel saya ini sudah ditonton, kita tengok dulu, itu dari tanggal 16 April ya guys ya, itu sudah 316 jam tayang. 316 jam tayang itu kurang lebih 1 bulan kurang 2 hari, 1 bulan. Dalam sebulan saya channel YouTube saya bisa ditonton 316 jam. Nah, kesalahan yang sering kita lakukan, saya akui sebagai pemula, saya sering mempromosikan akun saya. Contohnya dengan cara seperti ini. Tonton ya guys. Oke, seperti kata-katanya. Gimana kata-katanya ya? Contoh kata-katanya seperti ini. Sudah padam ya guys, balik ya, ditunggu. Atau kata-katanya semut merah sudah mati. Nah, itu kan kata-kata untuk memperkenalkan akun YouTube kita ke akun YouTube orang lain. Dan biasanya kita berkomentar di video orang lain. Itu sah-sah saja dan halal-halal saja. Yang menjadi permasalahannya itu ketika komentar kita masuk ke spam. Ini dia di sini. Di komentar channel kita lihat kemungkinan spam. Ini dia, di sini ada komentar. Ya, di sini nih ada beberapa komentar di channel kita yang memungkinkan terkena spam atau sampah. Nah, komentar-komentar seperti ini yang akan membuat akun YouTube kita itu menjadi merugi. Meruginya kenapa? Karena biasanya dalam jangka 1 minggu pihak YouTube itu akan melakukan audit, dan hasilnya ketika banyak ditemukan sampah-sampah seperti ini di dalam akun YouTube kita, maka itu akan memotong jam tonton kita dan memotong subscriber kita. Itu ya guys ya. Ini dia. Nih, kita lihat lagi. Jadi ini harus kita hapus ya guys ya. Yang seperti ini kita hapus, atau yang masuk ke spam ini kita hapus biar tidak merugikan channel kita. Ya, mungkin kita kan sering melakukan seperti itu. Subscribe balik ya guys, tonton balik ya guys. Itu sah-sah saja karena itu salah satu promosi buat YouTuber pemula seperti kita ini. Lah, jadi tipsnya, sarannya kepada teman-teman semua, kepada teman-teman YouTuber pemula, kalau kita mau mempromosikan akun YouTube kita dengan mengkomen video orang lain, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kita tinggal tonton videonya itu minimal 1 menit. Kita tentukan ini ada akun punya orang lain, kita subscribe akunnya, terus kita tonton. Ini dia,
kita tonton akunnya, nah, kita tonton videonya. Bisa kita lihat di sini. Kita tonton di sini. Maaf, sinyal saya kurang bagus ya. Ini sedikit putar-putar. Mungkin dia puasa, jadi lelah. Nah, ini dia. Kita tonton videonya. Kita tonton minimal 1 menit, itu paling sedikit. Baru setelah kita tonton, kita boleh mempromosikan akun kita. Wah, kita boleh di sini nih kan. Selamat makan ya bang. Selamat makan ya bosku. Boleh dong dikirim buat buka puasa. Nah, salam amanah ya. Salam amanah ya. Gini caranya. Kita tonton videonya. Jangan kita buka videonya baru 20 detik, baru 10 detik, langsung kita komen, kita kirim komentar. Setelah itu kita tutup videonya. Nah, itu yang akan merugikan orang lain. Karena akun yang kita tonton bisa berkurang dia jumlah view-nya, bisa berkurang dia jumlah jam tayangnya, dan itu akan merugikan orang lain. Dan kalau kita mengerjakan seperti itu pasti akan berakibat pula untuk akun kita sendiri. Itu namanya hukum karma, guys. Karena sekarang bulan puasa, saya yakin sesuatu yang baik itu akan kembali baik kepada kita. Meskipun kita melakukan atau menonton video orang lain, kita mungkin tidak orang itu yang membalasnya, tapi mungkin ada orang lain nanti yang akan membalas, datang untuk menonton video kita secara lengkap. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan bisa seperti kita sebagai YouTuber pemula ini yang sering salah. Kadang kita terlalu cepat-cepat pengen promosikan. Subscribe balik ya, tonton balik ya. Tapi sementara kita melakukan kesalahan dengan kita tidak menonton video orang lain secara full, dan itu akan berkemungkinan menjadikan spam. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tonton videonya, jangan hanya komentar saja, tonton video, like dan komentar, like dan subscribe. Saya tunggu kedatangannya. Terima kasih, semangat buat YouTuber pemula.